Meskipun makanan-makanan kita sudah halal, ya zatnya halal, diperoleh dengan cara yang halal, dimasak dengan cara yang baik sehingga halal, kok masih berpenyakit, masih menimbulkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat terus melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, kesehatan adalah hal yang sangat penting yang harus terus kita upayakan. Mari kita menjaga kesehatan ini agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Berbicara tentang penyakit, kita menyadari bahwa di zaman ini begitu banyak jenis penyakit yang muncul ya, mulai dari penyakit ringan yang sudah kita kenal sehari-hari maupun penyakit berat ya, yang jenis dan bentuknya itu semakin banyak ya, terkait dengan tumor, kanker dan sebagainya. Dulu kita menganggap bahwa penyakit-penyakit berat itu adalah penyakitnya orang-orang kaya, penyakitnya para pejabat yang tinggal di kota-kota besar. Tapi kenyataannya sekarang penyakit itu bisa menjangkiti siapapun, seluruh struktur masyarakat, dari masyarakat kelas atas hingga masyarakat kelas bawah yang ada di pelosok-pelosok daerah. Nah, sebagian besar dari penyakit ini rupanya disebabkan oleh faktor makanan, atau paling tidak terkait dengan makanan. Padahal sejatinya makanan itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh ya. Fungsi dari makanan itu adalah sebagai pembentuk struktur tubuh kita, struktur otak kita, melalui pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh dan sel-sel otak. Kemudian makanan juga berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh kita sehingga kita bisa bekerja dan beraktivitas. Makanan juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian makanan juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mental kita ya, memperbaiki suasana hati, misalkan mengurangi risiko gangguan kejiwaan. Kemudian makanan juga berfungsi mengatur proses kimia yang ada di tubuh kita. Kemudian makanan juga akan menjaga organ-organ tubuh kita. Tapi kenyataannya kenapa banyak juga penyakit yang disebabkan karena makanan. Nah, bagaimana Islam mengatur umatnya terkait dengan makanan ini? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, makanan yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan makna yang terkandung di dalam ayat ini pada frase makanan yang halal lagi baik. Menurut pandangan Islam, makanan yang halal paling tidak memiliki 3 aspek ya. Yang pertama, halal secara lizati, dari zat-zat penyusun makanan itu sendiri. Kemudian li ghairi, yakni proses untuk memperoleh makanannya itu. Kemudian yang aspek ketiga adalah aspek pengolahan makanannya itu sendiri. Dilihat dari aspek lizati atau aspek zat ya, makanan halal tentu saja bukanlah makanan yang haram. Makanan halal ini merupakan makanan yang direkomendasi ya, yang dianjurkan untuk dimakan karena memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang baik sehingga akan memiliki fungsi yang banyak bagi tubuh. Kemudian dari sisi cara memperoleh, nah, Islam luar biasa yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita harus
mencari rezeki itu dari sesuatu yang halal sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayuhan nas kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkurulillah, katanya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, tentu dari ayat ini kita pahami bahwa makanannya halal itu bukan saja terkait dengan zat yang ada di dalam makanan, tapi juga dari cara memperoleh makanan. Jadi makanan yang diperoleh dari hasil korupsi, ya, makanan yang diperoleh dari hasil menipu, makanan yang diperoleh dari hasil mencuri, dan makanan yang diperoleh dari hasil yang menzolimi dan merugikan orang lain, itu juga memiliki hukum yang haram untuk dimakan. Tentu makanan yang tidak halal kalau dimakan ya akan berdampak tidak baik pada perkembangan tubuh kita dan perkembangan sel-sel otak kita. Kemudian halal aspek ketiga tadi adalah proses dalam mengolah makanan itu sendiri. Banyak makanan yang halal tapi proses memasaknya tidak baik, terkontaminasi dengan hal-hal yang haram misalkan, maka makanan itu juga menjadi tidak halal. Itu ya, jadi 3 aspek dari kehalalan makanan menurut syariat Islam. Kalau ternyata kita selama ini telah mengkonsumsi makanan yang telah memenuhi 3 aspek itu, lalu masih memiliki penyakit, ya barangkali ada aspek lain yang menjadi penyebabnya. Nah, tadi di dalam frasa makan makanannya halal lagi baik, jadi ada 2 suku kata, makanan yang halal dan makanan yang baik. Makanan halal baru saja kita bahas, lalu bagaimana makanan yang thayyib, makanan yang baik ini? Barangkali di sinilah letak perbuatan yang sering kita langgar ya, sehingga meskipun makanan-makanan kita sudah halal, ya zatnya halal, diperoleh dengan cara yang halal, dimasak dengan cara yang baik sehingga halal, kok masih berpenyakit, masih menimbulkan penyakit. Barangkali ada aspek kata baik, thayyib ini tadi yang kita langgar. Kata baik ini mengandung 3 aspek juga. Baik yang pertama aspeknya adalah sehat, yang kedua adalah aman, dan yang ketiga adalah proporsional sesuai kebutuhan. Nah, kita bahas dulu yang sehat. Nah, makanan sehat tentu saja adalah makanan yang mengandung gizi dan nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalkan protein, kemudian makanan yang mengandung antioksidan tinggi, kemudian makanan berserat, dan lain sebagainya ya. Kemudian makanan yang sehat juga haruslah makanan yang higienis ya, baik dari bahan mentah pembentuk makanan maupun makanan yang siap untuk dikonsumsi. Kemudian aspek yang kedua dari makanan yang baik adalah aman ya, makanan yang aman. Nah, makanan yang aman ini adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat kimia ya, tidak mengandung pewarna dan pengawet buatan. Nah, ini yang agak berbahaya nih. Nah, jajanan anak menjadi salah satu makanan yang banyak mengandung resiko ya, karena jajanan anak terutama minuman ya itu menggunakan pewarna yang berbahaya, pewarna dari zat-zat kimia. Kita bisa melihat berita ya bahwa akhir-akhir ini persentase dari anak-anak yang harus cuci darah ya itu meningkat tajam akibat kebiasaan mengkonsumsi minuman cepat saji yang di sana terkandung pewarna buatan. Kemudian pengawet buatan juga sama. Jadi makanan kita sekarang ini di masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak bakso yang menggunakan pengawet. Borak misalkan, mie, kemudian tahu, dan seterusnya itu menggunakan pengawet formalin yang itu sangat
tidak direkomendasi untuk kesehatan kita. Tapi itulah kenyataannya di lapangan, banyak sekali makanan-makanan kita yang menggunakan zat pewarna dan pengawet kimia. Kemudian makanan yang toyib atau baik berikutnya dicirikan oleh aspek proporsional atau sesuai kebutuhan. Nah ini dia, jadi kita harus makan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita harusnya mampu memperkirakan berapa kebutuhan tubuh kita yang baik. Nah sekarang ini banyak sekali orang yang tidak peduli lagi dengan aspek proporsional atau sesuai kebutuhan ini. Banyak sekali orang yang sekarang itu makan berlebihan sehingga muncullah penyakit kolesterol, tinggi lemak, kemudian obesitas dan seterusnya. Ini akibat tidak mampu mengontrol jumlah makanan. Dan sekarang ini aneh ya, mukbang, ada istilah mukbang ini merupakan tradisi makan yang saat ini banyak dilihat, ditonton oleh netizen ya. Padahal mukbang ini sangat tidak mendidik, karena mukbang ini biasanya makan dengan proporsi yang luar biasa banyaknya, yang tidak wajar bagi kebanyakan orang gitu. Jadi dari jumlah proporsinya saja sudah tidak layak ya, sudah over gitu. Kemudian ada juga mukbang yang memakan makanan ekstrim, misalkan makanan mentah gitu ya, ikan mentah, udang mentah, dan hewan-hewan lain yang mentah, makan ular, makan kalajengking, kelabang dan seterusnya. Itu tuh channel-channel mukbang yang seperti itu banyak digemari oleh netizen ya, padahal itu hal-hal yang makanan yang tidak proporsional. Kemudian terkait dengan waktunya ya, waktunya sering tidak proporsional, karena makan di tengah malam misalkan ya, makan yang tidak di jam-jam sehat, di jam-jam yang seharusnya istirahat, kemudian makan baru beberapa menit lalu kemudian tidur dan seterusnya. Itu adalah perilaku-perilaku, budaya-budaya yang saat ini terjadi pada siapapun ya. Bahkan barangkali kita, teman-teman dan saya pun pernah melakukan ini. Nah, barangkali di wilayah toyib inilah yang sering kita langgar ya, sehingga kita juga mengalami menderita sakit, barangkali kolesterol, asam urat dan seterusnya, akibat kita melanggar aspek toyib tadi.